9,5 Maestro from House with the Sun. Sobat Maestro, balik lagi di Lady Talk barengan sama Elke. Ada Pak Produser di belakang layar, bener di belakang banget gitu ya. Pokoknya dia lagi dengerin kita deh. Ada para ladies juga dan ada George juga Indria bareng sama kita ya. Yes. Nah, di sesi yang tadi sebelumnya Sobat Maestro kita lagi ngobrolin tentang mungkin emotional needs-nya Anda nih para ladies ya yang sedang mendengarkan adalah honesty juga sama kayak Indria ya. Jadi kayak teman-teman perlu secara detail nih kegiatan si pasangan kita ngapain atau feelingsnya mereka seperti apa. Kamu gimana? Baik-baik aja nggak? Ya baik-baik aja. Tapi harus tahu gitu kan. Baik-baik aja atau gimana gitu ya. Aku mulai merasa. Tapi nggak cukup ngomong baik-baik aja tuh nggak cukup. Harus detail tetap. Harus diceritain gitu kan. Kenapa? Puas rasanya kalau kalimatnya cuma satu kosakata. Benar, dan secara tadi nih pas lagi belum on air Sobat Maestro, si cewek sempat nanya dan ini wah seru sih. Ayo kita ulang lagi aja si cewek supaya Sobat Maestro bisa denger juga nih Ci. Silahkan. Oke, bicara tadi kan tentang keterbukaan ya, kejujuran gitu kan. Benar. Nah, kadang-kadang kan istri kan misalnya pengen sejujur-jujur ya dari suami gitu kan. Ada kadang-kadang ada yang benar gitu kan. Nah, kalau saya perhatiin kan, misalnya kadang-kadang tuh suami pria gitu kan, kalau punya masalah kan kadang-kadang dia berpikir dengan caranya sendiri, berpikir dulu misalnya, udah nih caranya gimana nih, jalan keluarnya gimana nih kan gitu. Tanpa dia istilahnya bercerita sama istrinya gitu kan. Benar. Nah, cuman kan ada kalanya tuh misalnya gitu suami tuh misalnya gini, ya udah deh gua ini misalnya gua kerja ini sendiri nih masalahnya bisa beres nih kayaknya kalau dengan jalan gini gitu kan. Nah terus gitu taunya beres kan. Tapi suami misalnya udahlah nggak usah ngomong atau gimana atau harus ngomong atau misalnya nanti deh misalnya sebelum masalah ini beres baru ngomong atau misalnya sebelum misalnya masalah ini belum beres mau diomongin gitu kan karena harus jujur kan gitu. Nah itu menurut Jel sama Indria. Oke. Gimana nih Pak? Kalau menurut saya kalau saya sih pasti cerita karena dia itu problem solver terbaik saya. Enggak. Ya memang benar sih, dia tuh idenya masukannya selalu yang terbaik lah, the best lah. Kadang yang nggak kepikiran sama saya, dia bisa berpikir ke sana gitu. Nah, cuman sebenarnya gini, ya memang kadang-kadang sometimes kita suami memang pasti pengen mikir sendiri, butuh waktu tenang lah ya. Maksudnya butuh waktu berpikir, butuh waktu tenang buat selesaiin sebuah masalah. Enggak apa-apa, that's okay banget lah itu namanya kayak gitu. Tapi dikomunikasiin. Jadi waktu si istrinya nanya, lu tuh kenapa? Kok kayak gitu? Maksudnya ada masalah apa? Ya kita cerita sejujurnya aja. Ya lagi ada problem di kerjaan. But I'm trying to solve it. Maksudnya saya berusaha mau selesaiin ini. Give me time, kasih saya waktu. Begitu selesai, saya akan kasih jawabannya detail sama kamu. Nah, penting buat kita kasih tahu, ya ini keadaannya seperti ini. Hari ini, saat ini, mungkin detik ini saya nggak bisa ceritain detailnya karena masalahnya belum selesai. Saya butuh waktu, needs time buat untuk selesaiin masalahnya. Nah, cuman yang paling penting di proses ini adalah kita kasih deadline. Suami itu harus kasih deadline. Apalagi buat cewek-cewek yang seperti sejenis istri saya ini, itu seneng banget yang namanya deadline. Jadi kalau lagi berantem juga, kapan mau diselesaikan, kapan mau diberesin nih masalah ini, harus kasih deadline-nya ya. Penting sih buat kita. Maksudnya istri kita pasti jadi lebih ngerasa secure ya. Maksudnya jadi nggak digantungin gitu loh. Betul. Sampai kapan nih dia mau cerita? Mungkin maybe next week, next year, 10 year, kan nggak tahu ya. Mungkin secara minggu ya udah lupa juga masalahnya apa dan akhirnya nggak cerita. Nah penting buat kita untuk kasih deadline-nya. Oke, besok malam aku cerita masalah apa yang lagi aku hadepin kayak gitu. Gitu sih. Besok malam kalau Indri mah lebih detail lagi loh. Indri mah lebih detail lagi besok jam berapa lebih berapa. Kalau dia, jadi deadline-nya harus pas tepat. Kalau saya sih judulnya doang juga cukup sih. Kalau dia butuh bantuan, ya ngomong. Kalau lagi nggak butuh bantuan, ya udah. Daripada gue maksa-maksa, nanti lu tertekan lagi.
secara gue bukan Einstein, jadi pengen nyanyi. Lanjut. Cuman masalahnya gini ya, kalau misalkan Jos kan beruntung misalnya kan puji Tuhan dapat Indria yang istilahnya bisa jadi problem solving kan. Benar. Ide-idenya. Tapi kan kadang-kadang nih ada suami yang misalnya gini punya istri yang mungkin bisa membuat masalah mungkin sih enggak Buat gitu. kusut. Enggak buat saya diajak ngomong kan misalnya si istri kan misalnya, aduh saya belum tahu nih ininya apa, misalnya, ya benar-benar saya deh atau gimana misalnya gitu kan, misalnya bukan yang bisa yang memberi ide seperti Indria gitu kan. Dan sedangkan kalau misalnya beda ya, misalnya kalau misalnya perempuan kan cerita masalah tapi nggak ada problem solvingnya, nggak ada dituntasin masalahnya, nggak apa-apa, cuma cerita doang kan. Tapi kalau misalnya pria kan lebih banyak istilahnya dia cerita tuh ingin sesuatu yang misalnya bisa butuh solusi butuh solusi untuk masalahnya. Itu gimana mengatasi menjembatani untuk semuanya itu gitu. Oke, jadi yang tadi benar banget sih. Kalau misalnya ternyata si suami itu memang kan kebanyakan pasti suami malas enggan, maksudnya malas buat ceritain problemnya atau apa. Pasti si suaminya berpikir kayak gini, gue cerita aja nggak akan jadi selesai, lu juga nggak akan bisa bantu masalahnya, bener nggak ya? Banyak suami ngerasa kayak gitu. Nah ya is oke banget sebenarnya kalau misalnya memang kita nggak, ya udah kita selesain aja sampai itu selesai, ya cerita gitu sampai setelah selesai. Karena kan kalau suami bener-bener kalau nanya itu ya, kalau beda sama cewek ya, kalau cewek nanya itu hanya ingin di approval aja gitu. Oh iya gitu kan. Nah kalau suami benar-benar to the point. Jadi kalau dia nanya ya karena dia butuh solusi gitu. Kalau dia cerita itu dia butuh solusi. Nah kalau misalnya memang dia tahu bahwa si istrinya memang hari itu di problem itu nggak bisa kasih solusi, ya udah dia ngomong aja. Sebenarnya semuanya bisa ini sama komunikasi. Jadi diobrolin, ya hari ini aku nggak bisa kasih solusi, oke, aku cari sendiri solusinya. Setelah selesai, aku bakal cerita kenapa, masalahnya apa, terus kenapa bisa jadi kayak gini secara detail. Ini kalau si istrinya, jadi ini sebenarnya catatan kalau si istri itu emotional needs yang pertamanya atau utamanya honesty. Kalau yang enggak, ya nggak usah juga sih sebenarnya. Dan dia juga karena buat dia juga ngapain lu cerita detail-detail, gue juga nggak mau denger gitu. Nah, ada sih istri yang kayak gitu. Oh iya, ya kan, lu banyak cerita ngomong panjang lebar, gue sebenarnya nggak perlu tahu gitu. Ada juga tipe cewek yang maksudnya karena mungkin needs dia bukan di honesty gitu. Nah ini mah hanya catatan kalau istri kita ternyata emotional needs-nya honesty. Nah, kita harus garis bawahi, kita harus concern gitu untuk bisa itu. Sebenarnya caranya gimana sih ya? Karena kita mikirnya gampang aja sih. Kalau kita nggak jujur, nggak honest, ya istri kita nggak stabil. Kalau istri kita nggak stabil, pernikahan kita nggak stabil, hidup kita itu juga nggak akan jadi stabil. Benar, kita gonjang-ganjing terus ya. Benar itu tadi yang Josh bilang Ci, kalau misalnya kita nggak kasih gitu ya emotional needs-nya para ibu-ibu gitu ya, bener gali kubur sendiri udah beneran. Udah pernikahan pikul salib gali kubur lagi, aduh. Nah kan kok menyeramkan banget ya kan hari ini. Berat sekali ya. Kita move on yuk ke sesi ke ini yuk, ke nomor yang keempat gimana? Oke. Kita keempat ya langsung ya. Cuma aku mau kasih tips dulu yang buat honesty tapi dari side perempuan ya. Oh boleh. Ngebantu yang tadi si cewek juga. Mungkin kalau kita as wife, maksudnya kalau kita emang gak bisa jadi problem solver atau kita gak bisa kasih ide, at least kita tuh bisa support suami kita dengan doa, bener gak sih? Karena kalau aku sih bertobat banget waktu baca buku The Power of a Prayer's Wife. Jadi saya tuh sangat percaya sama kuasa doa seorang istri. Jadi kalau misalnya suami kita, karena aku sering banget ngalamin, yang kamu lagi ngalamin apa, aku lagi sedih apa segala macam, aku dukung doa ya. Nah itu tuh kalau buat aku powerful, karena doa seorang istri itu kan punya kuasa ya. Jadi kalau misalnya istri-istri hari ini yang emang suaminya nggak mau cerita, kamu ceritalah, jadi aku bisa dukung doa buat kamu. Nah itu kayaknya kayak jalan masuk buat si suami tuh bisa cerita. Baiklah, aku mulai berdoa nanti malam. Ya. Cerita. Jadi
salah satu tips yang dulu aku kerjain juga, karena kenapa aku pengen tahu, ya memang aku pengen berdoa buat kamu gitu loh. Jadi bukan kepo, bukan nggak trust, tapi emang aku pengen berdoa buat kamu. That's why aku perlu sesuatu yang detail, karena Tuhan juga kan Tuhan yang detail. Itu sih. Karena Indria pengen nolong gitu ya. Aku tuh pengen nolong tapi nggak tahu gimana caranya gitu ya. Misalnya caranya nggak bisa ngasih masukan atau nggak dong gitu, ya just kan berdoa mah pasti bisa ya. Betul. Benar. Oke. Iya Kita juga lanjut sih. ya. Nah itu tips sedikit. Nah yang keempat, emotional needs perempuan yang keempat itu financial support atau dukungan keuangan. Benar nggak? Kayaknya setiap perempuan, sebenarnya setiap perempuan itu waktu dia masuk ke pernikahan, dia itu punya kebebasan untuk memilih dia mau bekerja atau dia mau jadi ibu rumah tangga. Betul. Sebenarnya. Jadi aku ingat banget waktu kita mau merit, udah tinggal sebulan lagi kita mau merit, kita dipanggil nih sama pendeta kita, terus ditanya, Jos, kamu siap nggak kalau nanti waktu kamu merit, setelah itu Indria itu bener-bener nggak produktif, nggak kerja lagi, jadi ibu rumah, jadi housewife, kamu siap atau enggak? Nah ternyata jawaban dia siap atau enggak siap itu menentukan kita tuh boleh menikah atau enggak. Jadi dia hari itu jawab, saya siap banget Pastor, dia bilang gitu. Nah jadi sebenarnya setiap perempuan itu punya kebebasan untuk memilih waktu dia menikah itu dia mau jadi housewife atau dia mau jadi perempuan yang tetap bekerja dan produktif gitu. Nah, nah ini yang penting yang perlu di-highlight. Ketika pilihan itu dipaksakan, itu akan menyebabkan kondisi yang sangat nggak sehat dalam pernikahan. Jadi ketika si perempuan itu dipaksakan untuk kerja jadi tulang punggung. Nah, kayak gitulah ya kurang lebihnya ya. Itu akan jadi apa ya, kayak itu akan menurunkan level kepuasan pernikahan betul. buat si istri. Kepuasan Maksudnya, pernikahan, Nah, ini di luar kita for better for worse. Jadi kalau misalnya lu nggak suka gue ya, gue lagi di PHK terus lu nggak mau kerja dukung gue, nggak, kita lagi nggak bicara soal one team gitu-gitu. Cuman maksudnya memang kan Tuhan dari awal Tuhan menciptakan, waktu kejatuhan Adam dan Hawa itu Tuhan udah bilang bahwa apa yang harus ditanggung pria atau suami itu adalah ya dia harus bekerja, menjadi tulang punggung buat keluarganya, betul ya? Nah kalau istri kan yang dikatakan di firman Tuhan, istri mah akan menderita sakit bersalin, seperti itu. Jadi sebenarnya memang zaman sekarang udah benar-benar change, benar-benar berubah, bahwa istri sekarang bisa jadi wanita karir, bahkan beberapa istri lebih sukses dari suaminya. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah pilihan itu nggak boleh dipaksakan. Ya. Jadi dia itu benar-benar free will. Kalau Indria hari ini punya bisnis, kerja, itu karena dia memang seneng banget kerja. Dia nggak bisa diem gitu. Jadi dia memilih, bukan karena dipaksa, lu harus kerja, kalau enggak kita nggak bisa hidup ini gitu. Nah gitu. Jadi itu sebenarnya harusnya tugas suami. Makanya suami harus bisa memenuhi itu, bukan artinya istri yang matre ya, enggak, tapi finansial buat seorang wanita adalah keamanan. Rasa aman. Oh, oke. Berarti itu maksudnya bisa relate-nya sama mungkin teman-teman yang setelah merit tadinya nggak kerja gitu kan ya, terus memang secara pas abis merit dipaksa untuk ini gitu ya, dipaksa untuk kerja gitu ya, terpaksa harus jadi tulang punggung, begitukah maksudnya? Oh, oke. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sebenarnya artinya lebih ke si suaminya nggak mau berusaha lebih gitu, maksudnya jadi kayak udahlah lu aja lah gitu, yang lu bisa kerja lu aja gitu. Apalagi kayak si suami di rumah diem nggak ngapa-ngapain, kan banyak ya kita temuin ya hari-hari ini, maksudnya si suaminya diem di rumah, istrinya kerja gitu. Itu sebenarnya secara emotional needs sangat nggak stabil buat si istrinya, karena istri merasa bahwa seharusnya sebenar-benarnya itu ya suami yang bekerja jadi tulang punggung. Ya kalau butuh support oke lah, gitu. Tapi bukan berarti maksudnya jadi kayak
apa ya, kayak dipaksain gitu ya si istrinya, jadi kayak dan itu akan menurunkan sebenarnya lebih menurunkan level kepuasan dalam pernikahan. Oke. Kecuali kalau memang si istrinya memang mau dan memang suka gitu ya. Ya. Willing sih, lebih ke willing. Yes. Iya. Oke kalau gitu. Oke, baiklah. Poin selanjutnya gitu intinya. Oke, boleh. Nah, jadi itu yang keempatnya financial support. Nah, ini yang aku cukup suka nih. Yang kelima yang kayaknya kita perlu belajar banget. Yang kelima itu family commitment. Jadi atau komitmen keluarga. Nah, banyak pria itu yang waktu dia masuk ke pernikahan, dia itu cuma tahu bahwa tugasnya itu ya udah saya jadi suami, kamu jadi istri, dan lupa sama perannya. Sebenarnya dalam pernikahan itu suami itu punya 3 peran, imam, raja, dan nabi. Itu penting banget dan perlu di highlight banget. Nah, imam itu apa? Imam itu bagaimana si suami itu membawa Tuhan buat keluarganya, membawa Tuhan kepada Tuhan. Nah, raja itu bagaimana si seorang pria itu bekerja melayani anak-anak, istri, segala macam, itu raja ya. Nah, yang ketiga itu nabi. Nabi itu bagaimana seorang pria itu harus punya visi, membawa anak-anaknya untuk mengenal Tuhan, membawa istrinya untuk semakin mendekat sama Tuhan gitu. Nah, itu sebenarnya hal yang kayaknya banyak suami yang miss gitu. Banyak suami yang berpikir, kayaknya aku mah cukuplah kerja, cari uang, kamu mau liburan kemana, mau ke Maldives, mau ke ujung dunia, mau ke kutub selatan, aku bisa. Nah, mungkin si pria berpikir dengan kayak gitu, istrinya bahagia, anak-anaknya bahagia, tapi sebenarnya enggak, karena peran suami yang harusnya dikerjakan yaitu sebagai imam, nabi, dan raja itu sih. Jadi, nah ternyata si family commitment itu jadi salah satu emotional needs-nya perempuan. Ketika si perempuan nggak dapetin peran ini, peran suaminya sebagai imam, nabi, dan raja, maka si perempuan akan ngerasa, aduh kayaknya ada yang nggak terpenuhi ya secara emosionalnya. Kurang lebih gitu sih ya kalau yang family commitment ya. Itu tuh mungkin kayak misalkan si suami kerja, kerjanya workaholic, and then pulang ke rumah udah low bed ya kan, lalu dia dengan handphonenya lalu tertidur begitu saja mungkin ya, tidak ada interaksi gitu ya. Benar. Betul banget. Jadi kalau makanya kita dari awal kita dealing bahwa urusan anak-anak itu bukan cuma urusan aku loh, bukan cuma urusan istri loh. Urusan anak-anak sekolah itu bukan cuma urusan istri, tapi urusan suami juga. Jadi makanya kenapa kalau Josh pulang kantor itu kita tuh langsung kayak pembagian shift gitu. Jadi kan aku emang kerja di rumah karena pergi segala macam, tapi mostly anak-anak kan sama aku ya dari pagi sampai sore ya, sampai akhirnya dia pulang kantor jam 5. Nah biasanya udah jam 5 dia pulang kantor tuh kita kayak gantian shift gitu loh. Bebas. Akhirnya dia, jadi setelah jam 5 itu dia biasanya ngambil waktu sama anak-anak, wajib banget dinner sama anak-anak, wajib banget ngobrol sama anak-anak sampai anak-anak tidur. Nah, karena menurut aku family commitment itu hal yang penting banget gitu. Karena anak itu perlu tahu figur bapak itu bukan cuma yang kerja cari uang, tapi anak itu perlu figur bapak yang komplit ya sebagai imam, nabi, dan raja gitu sih. Dan waktu lagi George melakukan itu, indrianya harus ada di sekitar situ atau nggak apa-apa, melipir sejenak juga? Kamu gimana? Nggak apa-apa. Kalau sebenarnya kita kan bagi ya, Ci. Jadi kita tuh bagi antara waktu kita sama, jadi dia sama anak-anak, aku sama anak-anak. Jadi kita harus benar-benar pinter bagi waktu juga ya. Nanti aku sama anak yang pertama, dia sama anak yang kedua. Aku sama anak yang kedua, dia sama anak yang pertama, dating kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar dibagi-bagi dalam seminggu itu pasti ada waktu-waktu yang kita harus prepare. Terus ada waktu saya sama dia, nah gitu-gitu kan. Emang sebenarnya ribet ya, maksudnya banyak, tapi jadwal itu sangat-sangat membantu kita sih. Kalau misalnya kita nggak jadwalin itu, ya bisa ada yang miss ya. Pasti ya. Tapi anyway juga ada excitementnya ya, kan dinanti-nantikan tuh jadinya ya jadwalnya ya. Iya, benar. Tapi yang terjadi awalnya sih, dari awalnya mas sebenarnya
saya udah punya komitmen bahwa begitu pulang itu anak-anak semua tanggung jawab saya. Jadi makan bareng terus sampai karena mereka sekarang udah sekolah, jadi semua preparation, cek tugas semua, cek tugas mereka, homework segala macam itu sama saya. Sampai tidur saya yang bacain cerita sama mereka, saya yang pimpin doa, saya yang pimpin saat teduh mereka sampai mereka tidur. Jadi dia benar-benar udah maksudnya benar-benar saya aja yang handle semua anak-anak. Kalau itu mah komitmen, tapi kan nggak semua seperti keluarga kita gitu. Nah itu perlu dibicarain sih, diobrolin. Ini poin penting ya. Ini poin penting sih kalau kata Elke Ladies, karena banyak yang miss sih sebenarnya ya. Kayak tadi roles yang dikasih sama Indria aja udah banyak miss tuh. Kan nggak cuma nabi doang, nggak cuma raja doang, tapi nggak ada ini juga gitu ya, ada yang lain juga gitu kan ya, ada imam juga gitu. Nah terkadang kalau menurut Elke ya, nabinya miss nih, benar nggak teman-teman? Jadi kayak urusan anak, sekolah anak atau ngedidik anak, urusan suami aja deh gitu, bener ya? Kadang-kadang suka gitu, bener ya Indria maksudnya gitu ya? Di zaman-zaman sekarang ini, apalagi anak-anak PJJ nih, anak-anak di rumah online, wah itu urusan si mami, dan gue kan kerja, biasanya suka gitu ya. Itu pokoknya urusan ngedidik anak, urusannya kan selama sekian jam di rumah kan sama kamu gitu kan ya, berarti kamu yang harusnya lebih tahu gitu biasanya. Nah nanti kita bakal ngobrol lagi nih Sobat Maestro, mungkin teman-teman juga merasakan problem yang sama, boleh langsung WhatsApp aja ya 081321000925 atau langsung komen aja di kolom chat kita ya. Oke, Ladies Talk bakal balik lagi Sobat Maestro ya, jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.